Bahkan sempat di tengah jalan itu kan ada sholat kadang sang iki PPKM itu kan di jarak-jarak itu ya. Iya, dibatasi. Di jarak-jarak itu jadi kan agak melebar sampai ke jalan-jalan. Nah itu kita ya kaget ada ambulannya lewat dan depan itu ketutup sama jamaah mas. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Edisi yang kemarin kita membahas tentang driver ambulan, gitu kan, lebih ke bagaimana ketika SOP bagaimana menyalakan ambulan maupun pelayanan. Nah, sekarang nanti kita akan lanjut ke driver Lazismu di tingkat kecamatan. Mungkin nanti beda pengalaman, nanti bisa kita seringkan bersama-sama. Hari ini kita kedatangan langsung dari Kecamatan Masaran, ya Mas ya? Iya. Dengan nama Mas Irfan, ya? Benar, oh iya. Ya. Siap. Jadi gini Mas Irfan, nanti kita diskusi. Saya ingin tahu pengalaman gitu kan. Kalau tadi kemarin itu kan kita dengan Pak Dihari gitu ya, driver yang di kabupaten. Sekarang saya ingin tanya Mas Irfan selaku driver kecamatan, mungkin ada pengalaman-pengalaman juga yang dialami. Kayaknya juga masih muda juga. Kenapa kok juga masih muda mau nyopir ambulan? Kenapa nggak nyopir yang lainnya gitu? Iya. Mungkin bisa bercerita Mas Irfan sejak kapan menjadi driver ambulan di Kecamatan Masaran gitu? Oh siap Mas Roni. Iya. Saya dulu awal itu malah dari lulus SMA. Lulus SMA, oke. Iya, lulus SMA itu sudah saya menjadi relawan, lalu diberi amanah untuk membawa ambulan. Jadi memang lulus SMA itu udah bisa nyopir, pegang ya, udah bisa nyopir. Oke. Terus bahkan sampai kuliah. Kuliah itu pernah, jadi sering saya bawa ke kampus Mas. Oh gitu, berarti promosi juga gitu? Iya, jadi saya bawa kampus untuk ya sekolah gitu. Terus itu berarti awalnya ya? Awalnya. Iya, awal itu. Terus sampai sekarang. Berarti kurang lebih 7-8 tahunan ya mungkin ya? Iya benar Mas. Kurang lebih segitu 8 ya? 8 tahun. Oh 8 tahun megang, oke. Nah sekarang selama 8 tahun, rentan 8 tahun pasti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa mungkin kan? Iya. Baik pasien ataupun jenazah, mungkin ada pengalaman yang menarik itu Mas Irfan bisa diceritakan kepada sobat podcast biar juga tahu siapa saja sih pengalaman yang indah gitu kan, versi-versinya driver ambulan. Mungkin bisa diceritakan Mas Irfan. Iya benar Mas Roni. Untuk di KL Masaran itu memang spesialis emergensi. Oh, sing darurat-darurat gitu ya? Darurat. Jadi ya kayak begitu, ketika ada laka itu sering sekali saya bawa. Laka, iya. Jadi bahkan menjadi rekan dari PMI untuk membawa laka. Oke. Nah untuk laka itu pernah juga saya ingin menceritakan kisah saya gitu ya. Lazismu itu kan bajunya itu putih Mas. Oke, putih orange itu ya biasanya ya? Putih orange. Nah kebetulan saya pulang ngantar itu cuci darah HD gitu ya. Pulang jalan pelan-pelan, depan itu ada laka. Nah depan ada laka, lalu dicegat oleh warga, dihentikan. Lah untuk membawa yang laka tadi. Nah lakanya itu kan semua ya kayak itu lah. Laka itu tampilannya gimana gitu. Hingga baju yang tadinya putih itu semua jadi merah Mas. Oh gitu. Karena korbannya gitu ya. Iya, Itu korbannya seperti apa Mas kondisinya waktu itu? Korbannya ya parah Mas. Kaki kiri itu patah dua bagian, jadi 2 tempat Mas. Patahnya 2 tempat. Ya itu sampai keluar lah gitu tulangnya. Oh, jadi gitu. sadis iya. Terus tulang iga itu patah 3. Terus tangannya juga sobek. Jadi mungkin tabrakannya itu dari sisi sebelah kiri. Dia mau putar balik, lalu ada dihantam truk. Jadi kan ya pasti kondisinya kalau truk lawan sepeda motor ya kayak gitu Mas. Oh gitu. Terus waktu itu Mas pas penanganan seperti itu tuh sendirian atau memang ada asisten atau gimana? Itu pas kondisi saya sendirian, nggak ada teman. Jadi harus saya juga ikut, harus bantu itu kan, langsung
saya taruh bed itu kan karena yang dekat itu kan nggak banyak, jadi kita badannya besar walahan, makanya saya hingga usaha lah sama itu yang berani-berani itu diangkat ke bed ya itu tadi semuanya penuh darah, bahkan pulang dari dari titik lokasi saya antar kemarin itu ke PKU Sragen itu, jadi di sana bahkan nanti setelah sekian menit tidak tertolong karena memang kondisinya benar-benar parah Mas di sana. Oh, berarti ya memang kejadian berat langsung diangkat ke mobil dan tersama sana meninggal. Iya. Pengalaman seperti itu juga banyak berarti ya? Banyak. Pasien masuk mobil ternyata meninggal di mobil gitu. Kalau yang meninggal di ambulan itu saya hitung-hitung sudah kalau enggak 9 ya 10 Mas. Di dalam mobil. Di dalam mobil. Jadi di dalam mobil itu mungkin yang laka yang meninggal di dalam mobil itu sekitar 5 sampai 5 nih. Terus kenapa Mas ini kenapa kok terketuk hatinya mau jadi driver ambulan gitu loh? Kenapa nggak pilih yang lainnya kayak dengar sekolah kuliah juga ya tadi ya, kayak bawa mobil itu, kenapa nggak cari pekerjaan yang lainnya, pilih driver ambulan? Oh ya, yang pertama itu karena dulu itu saya sudah menjadi relawan dari SMA itu sudah menjadi relawannya Muhammadiyah, lalu diamanai untuk tadi ambulan sudah dari SMA hingga kuliah, jadi sama kuliahnya sama dari sopir nggak nyambung Mas. Oh gitu ya? Iya. Jurusannya apa? Jurusannya saya itu teknik informatika. Oh, informatika untuk ambulan gitu? Iya, tadi ambulan, jadi gitu. Nggak sinkron. Oke. Terus gini Mas Irfan, ketika memang masa sepanjang itu kan ternyata sudah banyak juga kejadian dialami. Nah, biasanya itu pengalaman gitu Mas. Kalau kemarin itu kan kita juga tanya ke Pak Dihar, sehari itu pernah mendapatkan pasien berapa atau jenazah berapa. Pengalaman Mas Irfan sendiri pernah berapa kali Mas itu menangani sehari itu benar-benar full gitu banyak? Paling banyak itu 8 jenazah pasien atau jenazah dan pasien dan korban laka. Jadi 8 itu 1 korban laka, lalu dilanjutkan 4 pasien, terus selanjutnya 3 jenazah pulang dari rumah sakit. Sehari ya itu? Iya, sehari. Full ya gitu? Full. Jadi saya kerja itu dari bel pertama itu jam 9 pagi, pulang jam 3 malam. Jadi saya itu hingga tidur di ambulan, ya di dalam ambulan pokoknya. Selama itu di dalam ambulan cuma trip Sragen Solo, jadi enggak luar kota Mas itu. Sragen Solo, cuma Sragen Solo 8 dan ya tidur di ambulan bentar, lanjut lagi gitu ya? Iya, langsung terus itu telepon nggak berhenti. Oke. Berarti kan ya memang banyak ya sebenarnya. Apalagi ketika kayak kondisi sedang pandemi seperti itu tuh, apakah ambulan juga Mas meningkat gitu yang order ambulan? Ya, pasti di pandemi ini jauh sangat meningkat. Oh, sangat meningkat. Iya, sangat meningkat. Kita telepon itu bahkan sampai saya tolak-tolak. Saking banyaknya ya? Saking banyaknya, dan untuk saat ini rumah sakit itu penuh. Kita kalau keluarga nelpon, halo butuh ambulan, gitu kan. Saya balik lagi, Pak, penyakitnya apa, kondisinya bagaimana, terus apakah sudah mendapat rumah sakit atau belum. Sekarang, sampai dipastikan rumah sakitnya belum ya? Rumah sakit sudah dapat atau belum. Daripada kita putar-putar rumah sakit, nggak dapat, akhirnya kembali pulang lagi. Oh gitu, malah kasihan pasiennya Iya, kasihan pasiennya malah tambah parah karena kita ajak putar-putar tambah lelah dia. Lelah di mobil, oke. Siap, mungkin ada apalagi gitu Mas yang bisa diceritakan ke sobat podcast gitu mungkin yang menarik, kayak tadi kan laka, mungkin ada tambahan apalagi yang mungkin menarik dan unik gitu. Unik. Pengalaman unik ya. Ketika Idul Fitri ya, walaupun di tengah PPKM kayak gini,
saya itu kan mau berangkat ya sholat id sama keluarga. Sudah punya keluarga ya, Mas? Nah, maksudnya ya keluarga tetangga. Lanjut. Ya itu kan mau keluarga, belum sudah siap, sudah pakai peci, sudah pakai apa? Sudah bawa baju muslim itulah ya. Mau berangkat gitu. Udah mau berangkat naik motor, ada telepon, Mas. Telepon orderan ambulan. Orderan ambulan, Mas. Terus akhirnya dipilih? Ya tetap saya harus antara sholat sama orderan, ya tetap saya pilih orderan, Mas. Oh, pilih orderan. Ya. Itu waktu itu pas pasien atau jenazah? Itu pas pasien, Mas. Kritis, Mas, kondisinya. Oh, kritis. Oke. Jadi itu kritis. Memang harus antara saya pilih, ini pahalanya besar mana? Antara pahala sholat atau pahala membawa orang tadi kritis tadi. Pertimbangan dulu gitu ya? Pertimbangan, wah ini pahalanya, ya kayaknya saya pilih, wah ini pahalanya pasti lebih besar yang pasien kritis. Boleh tambah tahu. Iya, juga. Iya. Terus akhirnya karena menyelamatkan satu orang itu menyelamatkan semuanya. Oh, gitu, ya. Terus langsung ganti pakaian, ambil ambulan, saya langsung berangkat ke rumah, lalu saya bawa ke rumah sakit itu. Saat itu rumah sakit Kasibu, alhamdulillah masih melayani. Jadi bahkan sempat di tengah jalan itu kan ada sholat kadang sang iki PPKM itu kan di jarak-jarak itu ya, di jarak-jarak itu. Jadi kan agak melebar sampai ke jalan-jalan. Nah itu kita ya kaget, ada ambulannya lewat, dan depan itu ketutup sama jamaah, Mas. Oh, langsung minggir gitu? Wah, kita harus putar jalan sampai lewat desa-desa, Mas. Oh gitu. Siap. Oke. Ya, sebentar Mas, kita cek dulu mungkin ada pertanyaan tambahan atau tidak. Oke. Nah ini komentar sih, Mas, ketika tadi kan sudah katanya dengar-dengar tadi berangkat sama keluarganya, nggak tahu keluarga tetangganya atau keluarganya sendiri. Pas mau berangkat ternyata nggak jadi gitu kan, nggak jadi karena nganterin pasien. Itu tanggapan keluarganya Mas Irfan sendiri gimana? Tanggapan untuk keluarga saya nggih biasa saja. Tadi karena saking sudah seringnya saya bawa pasiennya, ya biasa aja. Jadi berarti iya, mau saya bawa jam berapapun keluarga saya udah ya paling dia bawa ambulan gitu. Kemana bahkan pulang sama malam terus, Mas. Oke, saya berarti intinya baik keluarga juga sudah dukung gitu kan ya? Iya, keluarga dukung. Oke, siap. Terima kasih Mas Irfan. Jadi sami-sami Mas Roni. Oke, itu tadi kita diskusi dengan driver ambulan di Kecamatan Masaran. Jadi ternyata tidak kalah dahsyatnya juga dengan driver-driver yang di kabupaten. Ternyata memang intensitasnya juga banyak, baik laka, pasien maupun jenazah yang dijalankan, bahkan sampai tadi tembus 8 ya Mas per hari. Dan ternyata memang di kondisi pandemi seperti ini meningkat sekali pasien maupun jenazah yang ditangani driver-driver ambulan. Jadi mari kita sama-sama bertoleransi gitu dengan driver juga, saling mengerti ketika memang driver ketika pas di jalan driver menyalakan itu mungkin kita sebagai menggunakan kendaraan juga sedang minggir atau gimana, memberikan jalan kepada ambulan untuk bisa mengantarkan pasien sampai tujuan. Gitu ya Mas Irfan ya? Iya benar. Oke, terima kasih. Mungkin kita ketemu lagi dengan podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah terima kasih, semoga menjadi amal jariahnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.